Bis yang jurusan Purwokerto di mana? Oh, sini Pak, sebelah Pak. Wah, ayo, ayo. Aku duluan. Gue duluan gue. Minggir. Aduh, kita kan duluan, Mbak. Aduh, balik nih. Kelakuan nih. Aduh. Masuk gerbong aja, atas. Lagian jalan bawa bini. Masukin koper, bini. Anak ini loh, Pak. Lah, anak. Wong orang Anak tua. saya bini. Aduh, yang bener. Pak, kalau singinnya anak, kita bisa lah damai dikit. Ya. Wah, bisa pada diam nggak tuh? Berisik kali kau ini. Lah, Puasa. abang kagak tahu aja. Kita mau mudik, Bang. Kalau kagak gini, kagak bagian tempat duduk kita. Kau nggak bisa sabar di sini. Damai deh. Tadi kan kita rada ini, Bang. Bang, kamu nggak puasa? Orang godain cewek-cewek gini, ini saya nih. Bang, namanya kita jalan jauh. Musafir kali. Ada panas lagi. Musafir? Saya bilang musafir. Katanya sih gitu. Boleh dong, dikit. Iya, makanya kita minum aja dulu. Damai ya, tapi ya. Iya, tenang. Kita anak nih. Kita puasa, Pak. Kan udah niat tadi. Oh iya. Dikit doang, nggak apa-apa. Ada apa ya ribut terus dari tadi berdua? Kita lagi mau jalan mudik, Pak. Mudik biasa. Muslim bukan nih? Iya, Iya. Muslim. Kita mau mudik, mau lebaran. Lebaran. Iyalah. Kok sampai batalin puasa? Bang, Musafir. kalau kita kagak minum kan panas, aus. Ya, Katanya tapi boleh. Ini bulannya bulan Ramadan. Diwajibkan tiap muslim untuk berpuasa. Itu perintah dari Allah. Kata guru sekolahan dulu, Bang, kalau boleh jalan kita boleh musafir, Bang. Ya boleh. Tapi kalau bisa, ini bulan suci Ramadan diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Nah, Toh. itu kan dibolehkan. Gimana nih udah terlanjur? Kan cuma dikit. Ya wajib hukumnya minum gini. Kalau hari itu bukan bulan puasa, kalau puasa bisa haram nih. hukumnya. Terus ini gimana? Tuh, Pak. Waduh. Pak. Tanggung nih. Itu bayarnya itu nanti, wah bayar puasa. Kalau mau Cuma jelas, 4.000 perak bayarnya. Kamu sih marahnya Eh. juga minum-minum. Jadi aku minum jadinya. Ini percuma dong beli makanan. Ya, kagak karena dimakan. belum tahu. Udahlah berarti minum, jangan diterusin. Minum lagi, Pak. Karena belum tahu. Karena sekarang udah Ih, tahu. aus. Kalau udah tahu, udah berhenti, jangan diterusin. Udah terlanjur. Ya, dikit lagi, Om. Kalau mau jelasnya, kita yuk dengerin nih tausiah dari anggota DPR. Siapa di tuh? DPR Parlemen. Boleh Gimana? juga ya. Biar Ayo, kita ayo. jelas. Moga-moga jodoh kita sama anaknya. Yuk, Jadi sekarang jangan diterusin minumnya. dikit doang. Jangan diterusin. Udah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Mutiara Parlemen yang pada saat ini sedang menghadiri suatu perjalanan di tengah perjalanan orang-orang mudik. Dan kalau kita melihat apa itu hakikat mudik, pada dasarnya kehidupan ini adalah mudik. Karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat mudik itu pada dasarnya adalah penggembaraan manusia dalam kehidupannya di dunia. Tetapi kita mengetahui bahwa mudik yang kita ketahui adalah pulangnya orang-orang yang mengembara dari kota-kota, dari pengembaraannya, dari pekerjaannya untuk melihat kembali kepada kampung halamannya.
dalam melihat kampung halamannya, memang kampung halaman yang pertama itu adalah kita hidup di alam akhirat nanti. Dan itu akan kembali ke alam akhirat nanti itu. Dan sekarang ini kita mencoba untuk melihat mudik di tengah perjalanan yang tentu saja penuh kemacetan, penuh perjuangan, dan tidak sedikit orang-orang di dalam mudik ini yang melakukan usaha-usaha untuk terus beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Tentu bagi orang-orang yang melakukan perjalanannya di siang hari. Memang tantangan mudik ini cukup besar. Pertama, kita ditantang untuk menahan haus dan dahaga karena dalam siang hari kita di dalam perjalanan tentu ditantang untuk tidak makan, tidak minum. Yang bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi juga kesabaran kita, ketawakilan kita, keimanan kita juga dihadapkan kepada suatu perjalanan yang cukup membayahkan. Tetapi tentu saja ada orang-orang yang dalam perjalanannya, di dalam mudik ini akan mencari kemudahan, keringanan. Misalnya karena tidak kuat melanjutkan puasa, mereka akan iftar, akan membuka puasanya dengan membatalkan puasa. Tapi tentu saja di dalam perjalanan itu sendiri, bahwa orang yang membatalkan puasa karena tidak kuatnya di dalam perjalanan, lelahnya, letihnya, sehingga dia batal puasa, dia harus diganti di hari yang lain. Karena itu adalah kewajiban, karena puasa itu adalah hak Allah. Orang yang berpuasa itu Allah lah yang akan memberi ganjarannya. Dan dalam kaitan ini kejujuran menjadi salah satu hal yang menjadi penting. Karena puasa itu pada dasarnya melatih kita untuk bersikap jujur, untuk bersikap tidak berbohong kepada diri kita sendiri. Karena Allah lah yang menyaksikan puasa kita. Orang lain tidak tahu bahwa kita puasa. Jamaah atau masyarakat pada umumnya tidak tahu kita berpuasa. Tapi Allah mengetahui tentang puasa itu. Jadi kejujuran dalam hal ini menjadi penting. Oleh karena itu kalau mudik misalnya sudah menimpa kita atau ada di dalam perjalanan yang susah dan sulit, boleh berbuka tetapi diganti di hari yang lain. Demikianlah kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan mudik. Mudah-mudahan dalam mudik yang akan datang di Idul Fitri ini bisa tertib, lancar, dan terus kita menjaga keimanan kita, menjaga puasa kita, menjaga ukhuwah kita, dan kebesaran Ramadan yang kita selalu dinantikan dalam setiap tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.